Ini dia yang mau Sudah kelihatan belum Pak Parin? Sampai di Kota Baru ya, kami di perjalanan dari bandara ke sini itu melihat sekeliling Kota Baru itu seperti apa. Ya masih rame lah, maksudnya masih kota. Waktu itu pemikiran saya Kalimantan apa di pedalaman apa di tempat seperti apa, karena memang belum ada bayangan. Tapi puji Tuhan, saya sampai di sini di Kota Baru ini dan bersyukur sekali boleh bersama selama 4 tahun ini untuk berproses mengalami suka duka dan tentunya banyak pengalaman yang saya rasakan. Dan saya sangat beruntung bisa bersama untuk bekerja dan bertemu dengan suster Bapak Ibu semuanya. Dan untuk hari ini saya mohon pamit. Saya juga pasti banyak kesalahan, banyak sikap perbuatan saya yang kurang baik. Mulai dari awal saya sampai di sini, saya datang baik, saya diterima dengan baik. Oleh Bapak Ibu suster, saya berterima kasih sudah menerima saya. Saya merasa saya sebagai teman, saya juga merasakan sebagai keluarga, saya merasakan sebagai adik dari Bapak Ibu semuanya. Untuk itu apa yang mungkin sudah saya perbuat mengecewakan atau membuat hati suster Bapak Ibu semuanya kurang mengenakan, saya secara tulus, ikhlas dan juga dengan semangat memohon maaf yang sebesar-besarnya.
dalam kehidupan ini, terutama boleh mengalami hidup di bumi Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu untuk Kota Baru. Kalimantan Selatan adalah tempat kelahiran saya. Sudah tahu kan? Hah? Baru tahu tempat kelahiran saya. Tapi 200 km dari Banjarmasin. Sehingga bertugas di tempat ini menjadi tidak asing bagi saya soal bahasa dan budaya. Tetapi ternyata tidak membuat saya untuk puas dengan apa yang saya rasakan begitu saja. Saya memang diajak terus belajar, secara khusus bagaimana itu namanya belajar hidup dan memanage diri, khususnya sebagai seorang suster SPM yang berkarya dan terutama meneruskan karya di tempat ini. Jadi ini pengalaman saya yang saya alami untuk sekolahnya. 31 Juli 2016 lalu, saya diantar oleh Suster Serafin ke tempat ini. Tidak begitu ingat kesan awalnya, lupa sudah saya awalnya. Tapi yang saya rasakan, saya sungguh merasa kerasan di tempat ini. Saya merasa Kota Baru sebagai rumah sendiri, merasa seperti sedang rekreasi atau refreshing saat ada di sini. Bagaimana dengan perasaan Anda? Luar biasa. Bukan tanpa alasan, karena di sini saya merasa semakin dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, berani ambil resiko, berani menghadapi persoalan dan kesulitan. Saya merasa banyak diperkembangkan sebagai seorang suster muda yang masih perlu banyak belajar. Bahkan bukan perkembangan secara intelek, spiritual dan lainnya, tapi badan saya ikut berkembang. Itulah yang saya syukuri. Jangan keras-keras kalau yang itu. Oh, jangan keras. Ya. Oh, sukses ya. Dimulai dari komunitas Suster SPM, tempat saya hidup bersama dengan saudari-saudari yang Tuhan percayakan. Anda merasa ya satu komunitas. Ading. Saya diberi ruang, saya dipercaya, saya merasa diterima dan sungguh berarti. Bahkan bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi bagaimana kami sama-sama berjuang membangun hidup persekutuan dalam perlindungan Santa Perawan Maria. Jadi ini pengalaman personal saya yang saya rasakan bahwa tidak ada yang sesuku juga nggak ada di antara kami, tapi kami bisa hidup bersama, itu yang luar biasa. Sedangkan dalam keluarga sendiri saja dengan kakak adik biasanya juga berantem, ya kadang-kadang berantem juga sih, tapi masih bisa saling memaafkan, saling memulai lagi. Itu yang saya rasakan dan saya syukuri. Sejak 2016 saya masih mengalami kebersamaan dengan Suster Monique sebelum beliau pindah lebih kurang 5 bulan. Kebersamaan itu belajar merawat susterku yang sakit, meskipun sebenarnya saya belum terlalu berani, tapi saya mencoba menemani. Ini juga saya ingat pengalaman di awal-awal bagaimana beliau sakit, lalu kami harus tidur di rumah sakit gitu ya. Dan saya takut dengan hal-hal yang berbau sakit-sakit gitu, tapi belajar saya di situ, saya merasa saya dibantu untuk dikembangkan bagian perasaan empati, simpati bersama seperti itu. Tidur di bandara. Itu semua kenangan ya Pak Pria. Dia bisa melihat bahwa segala sesuatu hari baru dan segalanya itu selalu diciptakan dengan amat baik dan rasa hari-harinya itu selalu baru. Itu juga yang saya rasakan bahwa setiap hari itu menjadi hari yang baru untuk saya mulai belajar di dalam perjalanan karya di Kota Baru ini. Saya melihat secara keseluruhan dari perjalanan karya selama 4 tahun ini sebagai mujizat Tuhan dalam hidup saya. Banyak kebaikan yang saya alami dalam hal-hal sederhana dan kesulitan yang dijumpai. Banyak tangan-tangan malaikat yang menolong, dan itu luar biasa sekali. Yang saya rasakan bahwa setiap hari belajar bagaimana menjadi bendahara itu bukan saja soal urusan keuangan, tapi juga memperhatikan sana dan sini. Menyenangkan itu yang saya rasakan. Ada perjuangan tapi juga ada sukacitanya. Semua pengalaman yang boleh saya alami sungguh saya syukuri, dan saya punya pesan untuk kita semua dari permenungan saya untuk karya TK Kayu Sudarso dan SDK Santa Maria di tempat ini, bahwa baik saya maupun Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk mencintai karya ini, karena kata Tuhan kalau segala sesuatu itu yang dimulai dari Tuhan sendiri itu tidak akan berakhir.
Apa yang baik yang dimulai oleh Tuhan sendiri itu akan berlanjut. Maka saya percaya bahwa TK dan SD bagaimanapun keadaannya pasti akan berlanjut. Dan kita yang di sini adalah kita yang diminta untuk meneruskan. Saya juga merasakan bahwa selama di sini banyak roh dan jiwa-jiwa yang telah menaburkan kebaikan di dalam karya ini. Kita menganggap tempat ini sebagai rumah kita sendiri. Maka kita pasti akan mencintai, merawat, TK terhadap apa yang menjadi keperluan atau yang perlu kita perbaiki dari rumah kita, supaya rumah kita menjadi aman, nyaman. Orang yang datang bertamu, anak-anak yang tinggal di dalamnya, semuanya merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Bukan tugas suster yang punya sekolah saja, tetapi semua bagian dari kita. Yang saya renungkan, dan memang kalau kayak saya, suster datang 3 tahun, 2 tahun, ada yang 1 tahun juga, habis itu pindah, pergantian orang. Kalau mau dilihat mungkin sebenarnya rasa memilikinya juga kurang besar, gitu ya, kalau cuma sebentar-sebentar pindah. Tapi yang di sini yang memang yang punya sekolah sih yang di sini, gitu. Jadi kita bersama, seperti itu yang saya rasakan sudah saya alami di sini bersama dengan Bapak Ibu. Datanglah ke sekolah kita masing-masing dengan aura positif untuk melakukan apa yang baik, memajukan dan mengembangkan, sehingga walaupun tidak terlihat, tetapi orang dapat merasakan senyuman, sapaan, salam, perhatian, menjawab dengan bijak saat ada pertanyaan atau masukan dari wali murid, dan bekerja sama di dalam khususnya dengan lebih baik. Semoga kita bersama saling meningkatkan itu bagi saya. Sih banyak ini buah-buah perenungan yang saya rasakan di tempat ini sungguh luar biasa. Kita jadi keluarga yang baru dan kita di sini dikuatkan untuk apa? Menyalurkan kasih Allah. Itu pekerjaan, itu tugas yang mulia menurut saya. Lalu, saya bersyukur untuk segala pengalaman, bahkan pelajaran baik, dan saya sungguh berterima kasih pada Bapak Ibu Guru semua yang juga telah menerima saya, boleh membangun persaudaraan yang baik dan boleh mengembangkan satu dengan yang lain demi melayani Allah dengan lebih sempurna, karena satu sama lain saling melengkapi. Saya juga minta maaf untuk 2 tahun kebersamaan jika dalam pengabdian saya di sini
kurang berkenan atau ada kata dan perbuatan yang kurang mengenakan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya boleh hidup di sini dan cukup bagi saya untuk merasakan kasih dan cinta Allah. Dan untuk tahun berikutnya, saya dipilih Tuhan untuk melanjutkan karya cinta kasih dan mengalami kasih Allah di komunitas Mangkupalas Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu, kemarin juga sudah ada pesan juga dari perwakilan orang tua murid Bapak Singsing ya, ada di sini juga ibunya, bahwa karya kita itu juga dirasakan loh. Terlalunya bukan sedih karena berpisah ya. Karya kita bisa dirasakan semua orang itu karena apa? Karena Allah memilih pian-pian, mencintai pian-pian untuk menyalurkan kasih Allah dan untuk keselamatan bagi sesama kita. Itu maka saya doakan juga Bapak Ibu di sini tetap semangat, tetap bersatu, saling backup. Jika ada yang membutuhkan, mari kita tolong, kita maju bersama. Kita lupakan keegoisan kita, semuanya demi kemuliaan Allah. Itu saja, saya mohon pamit. Terima kasih untuk pembelajaran yang sungguh berharga. Yang boleh saya terima di sini, dan semoga Tuhan juga bisa mempertemukan kembali di lain waktu. Terima kasih.
masing-masing diutus dengan segala keunikannya. Kalau kita konsentrasi melihat saya masih kurang, ya sampai mati ya masih ada kurang. Saya juga demikian. Tapi saya berharap satu, apa yang baik, apa yang diupayakan tumbuh dan berkembang itu yang dilakukan. Nanti dari Kota Baru ada yang kembali ke Jogja, ada yang ke Pamulang, ada yang ke Mangkos dengan situasi baru. Paling tidak satu, rumahnya baru, situasinya baru, rekan kerjanya bagi para suster dengan suster-suster baru, dengan Bu Tuti, dengan suster Lisa, dengan para suster yang ada di Mangkos, juga dengan persaudaraan yang ada di sana. Dan juga cari kerja baru mungkin barangkali, gaya kerja baru. Nah ini yang paling penting untuk disiapkan, ya. Untuk disiapkan sehingga saya masing-masing dari Anda itu pergi itu juga yang namanya dengan damai itu berdamai juga dengan termasuk hal-hal baru yang mungkin akan dialami. Itu yang jauh lebih penting. Maka untuk para suster, suster Pausina dan suster Dia nanti akan ada yang meneruskan di sini. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yu juga, tapi saya tegas lagi bahwa yang akan hadir di Kota Baru dengan waktu yang belum jelas juga, karena kami juga para pimpinan komunitas masih berbagi cerita kapan berangkatnya, situasi yang bla 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 seperti ini itu memang agak membuat kacau. Nanti akan hadir di sini Suster Selvina itu dari Pamulang. Secara khusus Suster Selvina nanti akan diutus di SDK. Hal-hal lain yang berkaitan dengan ini sudah disampaikan dengan Pak Yu. Lalu kemudian yang kedua Suster Gilda. Suster Gilda ini, tetapi Suster Gilda ini juga dua-duanya sih. Mereka sepantaran dengan saya, kalau seperti itu. Dan dengan saya, ya, dengan segala seperti ya. Lalu mereka berdua juga dulu sudah kuliah dan sudah bekerja. Ya. Mereka masuk biara itu meninggalkan segala-galanya, kemudian mereka masuk biara. Saya juga belum pernah hidup bersama dengan mereka, jadi ya yang saya tahu baru nama, tapi saya tahu, saya yakin mereka adalah pilihan-pilihan Allah yang baik hati yang disediakan untuk kita bekerja bersama-sama. Maka dalam hal ini juga terima kasih Pak Yu. Pak Yu di sini sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai Bapak dari Suster Pausina dan Suster Dia. Saya kira banyak perannya Pak Yu di dalam panggilan mereka, sehingga sampai detik ini mereka masih dilakukan setia dalam panggilan mereka dalam situasi apapun juga. Terima kasih untuk Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya kira juga turut ambil bagian secara khusus bagi Suster Pausina dan Suster Dia, mendampingi dengan caranya menjadi teman, menjadi ibu, mungkin ada yang menjadi adik, ya. Semuanya sangat baik. Maka itu saya terima kasih dan secara pribadi saya juga mohon maaf bila dalam kebersamaan dari seluruh komunitas pendidikan sebagai baik di TK atau juga para guru merawat SD dengan para suster sedia, suster Pausina, berarti bila ada salah kata, salah sekali dimaafkan. Maka yang terpenting sekarang mari kita membuka lembaran baru dalam semangat yang baru dengan kemauan baru, kemauan yang besar untuk kita mempertahankan itu jauh lebih sulit, ya, mempertahankan itu jauh lebih sulit. SDK dan TKK itu usianya sudah berapa Pak? 35. Mempertahankan itu bukan perkara yang mudah, ya. Mungkin memulai itu lagi hari bertandingnya istilahnya. Kalau ditanya kalian baru muridnya ribuan.